Oke, sebelum kita masuk ke dalam web e-learning, sebelumnya pastikan kalian mempunyai akun e-learning ya. Jadi username dan password kalian sudah punya. Nah, setelah kalian yakin punya, kita sekarang pertama akan login atau masuk ke dalam web e-learning ya. Di sini ada di pojok kanan atas ada tombol login. Silahkan kalian tekan. Nah, kemudian kalian masukkan username dan password kalian di sini. Setelah kalian masukkan, klik tombol login atau menekan tombol enter ya. Maka kalian akan masuk ya. Di sini kalian bisa lihat di tengah ini adalah nama kalian ya. Karena ini demo buat kalian, maka sini namanya mahasiswa demo. Tapi kalau nanti pakai akun kalian, di sini akan muncul nama kalian. Dan di pojok kanan atas juga akan muncul nama kalian ya. Nah, kemudian kalian bisa scroll ke bawah. Nah, di bagian ini kalian akan melihat nantinya jika kalian sudah masuk ke mata kuliah, kalian akan lihat mata kuliah kalian yang kalian ambil di semester tersebut ya. Akan semuanya ada di sini nanti. Nah, ini karena kita belum masuk ke mata kuliah, maka tulisannya akan seperti ini ya, no course. Nah, jadi setelah yang pertama login, yang kedua adalah kita masuk ke dalam mata kuliah e-learning ya. Nah, pertama, sebelum kita masuk, kalian harus buka SIA dulu, kemudian pastikan KRS kalian sudah benar, kemudian nantinya masuk, cari mata kuliahnya satu persatu ya. Jadi cari mata kuliahnya satu persatu. Kalian bisa mengetikkan nama mata kuliahnya di sini ya. Ini saya pakai mata kuliah contoh. Lalu kalian nanti pastikan menulisnya juga benar ya. Dan kalau perlu menulis nama dosennya juga, spasi nama dosennya siapa. Tidak perlu dengan gelar, cukup namanya saja ya. Kemudian klik enter atau klik tombol kaca pembesar ini, maka akan ada seperti ini ya, search resultnya. Dan aku contoh ini, kalian bisa klik more. Nanti di sini ada deskripsinya ya, mata kuliah contoh, ada kelasnya dan ada nama dosennya. Ini harus kalian perhatikan ya. Dengan benar adalah nama mata kuliahnya dan kelasnya itu dan dosennya sebisa mungkin sesuai dengan yang ada di SIA, jangan sampai berbeda, terutama kelasnya ya, pastikan kelasnya sama dengan yang di SIA. Jika sudah, kalian klik enter bisa, klik nama mata kuliahnya juga bisa. Diklik, nah kemudian akan masuk ke halaman enrollment. Jadi sebelum kalian masuk ke sebuah mata kuliah, kalian akan terlebih dahulu enroll ke dalam mata kuliah tersebut ya. Ini enrollment key-nya silahkan kalian tanyakan ke dosen pengampunya ya. Jadi karena beliau yang tahu, beliau yang membuat, maka silahkan tanya ke dosen pengampunya. Sini saya masukkan. Kemudian setelah masukkan di sini, jangan lupa klik enroll me. Nah, jika benar, maka kalian akan masuk ke mata kuliahnya seperti ini. Ini halaman mata kuliahnya seperti ini. Jadi ada berbagai topik, ada 16 ya, sesuai dengan jumlah pertemuan termasuk dengan ujian, TS dan UAS yang nanti ada di topik 8 dan topik 16. Yang selebihnya itu adalah pertemuan mingguannya ya, pertemuan 1 sampai dengan pertemuan 14. Nah, untuk setiap pertemuannya, kalian nanti akan disuguhkan dengan berbagai macam aktivitas ya, di dalam sebuah perkuliahan online atau perkuliahan e-learning. Nah, yang pertama adalah materi kuliah. Jadi materi kuliah di sini memang macamnya banyak sekali ya, dan formatnya juga berbeda-beda. Ada yang berbentuk PDF, ini karena PowerPoint dan Word itu bisa di-convert menjadi PDF, jadi nanti selain PowerPoint dan Word, saya juga cantumkan PDF ya. Saya ada PDF yang bisa berbentuk slide, bisa berbentuk narasi juga bisa. Kemudian di sini ada contoh slide-nya dan di sini contoh untuk Word-nya.
Dan kalian bisa lihat untuk simbolnya juga PDF ini simbol PDF, simbol Adobe ya. Di sini PowerPoint juga simbol PowerPoint, Word juga simbolnya Word. Jadi mudah sekali untuk membedakan. Kemudian yang kedua ada materi kuliah berbentuk video. Di sini saya buat dua karena memang ada dua cara untuk meletakkan video dalam sebuah topik ya. Kemudian yang ketiga adalah forum diskusi. Yang ini cuma ada satu cara ya, forum diskusi. Dan yang terakhir adalah assessment ya, atau penilaian penguasaan materi. Ini berbentuk dua ya, bisa kuis dan bisa penugasan ya, tugas atau kuis. Jadi biasanya salah satu dari dua ini ya, di dalam satu minggu atau satu pertemuan ya. Oke, yang pertama kita langsung saja ke materi kuliah ya, yang berbentuk slide maupun narasi. Pertama adalah PowerPoint ya. Untuk PowerPoint dan Word ini behaviornya itu sama ya. Untuk PowerPoint dan Word itu behaviornya sama. Jadi ketika kalian klik itu otomatis akan mengunduh ke dalam gadget kalian, ke dalam device kalian ya, baik laptop maupun smartphone. Kita coba saja klik untuk PowerPoint. Nah, nanti otomatis akan mengunduh di sini. Kalian bisa buka. Nah, seperti ini. Nanti kita akan buka materinya. Kira-kira seperti ini ya. Nah, itu untuk PowerPoint ya. Untuk Word juga sama. Ketika diklik, dia akan mengunduh. Ini kalian tinggal buka. Kalian klik buka. Nah, untuk PDF ini behaviornya sedikit berbeda ya. Ketika kalian klik, kalian tidak akan mengunduh filenya, tapi akan membukanya di browser jika kalian menggunakan laptop maupun PC ya. Nah, kalian akan ditampilkan di browsernya seperti ini. Nah, kalau kalian ingin mengunduh, kalian ke sebelah kanan atas ini ada tombol download. Nanti kalian bisa simpan di dalam device kalian. Saya simpan di download seperti ini. Nah, dia akan mengunduh. Untuk PDF memang bisa dibuka di browser, kalian bisa langsung baca atau kalian bisa simpan dengan mengunduh PDF-nya. Nah, itu untuk materi baik slide maupun narasi, baik format PowerPoint, format Word maupun format PDF. Yang selanjutnya adalah video, materi kuliah berbentuk video ya. Di sini ada dua. Yang pertama embed ya. Embed itu maksudnya dia jadi satu di dalam browser ya, di dalam website e-learningnya. Sedangkan yang kedua itu adalah link URL. Jadi nanti ketika diklik akan mengarahkan ke tempat video tersebut berada ya. Bisa di YouTube, bisa di Google Drive maupun dimanapun itu. Oke, yang pertama adalah untuk video yang embed di dalam web e-learning ya. Nah, ini kita bisa klik. Nah, nanti seperti ini, kalian bisa langsung tampilkan videonya di sini ya. Kalian bisa langsung nonton di dalam web e-learningnya. Enggak. Seperti ini. Musa nggak mau juara 2. Nah, kemudian yang kedua adalah yang berbentuk link URL. Nah, ini ketika kalian klik, kalian akan diarahkan ke tempat video tersebut berada ya, baik di YouTube, Google Drive, dan lain sebagainya. Nah, seperti ini. Enggak. Musa nggak mau juara 2. Musa maunya juara 1. Seperti itu ya. Itu untuk video. Nah, yang selanjutnya adalah forum diskusi. Nah, untuk forum diskusi sendiri, ini bentuknya sebenarnya sangat simpel ya. Jadi, kalau kalian punya Facebook, punya media sosial, biasanya akan familiar dengan tampilan seperti ini ya. Jadi untuk forum, pertama bisa kita lihat adalah subjek dari forumnya ya. Jadi dosen akan memberikan subjek diskusinya, di apa yang akan didiskusikan. Nanti kalian akan berdiskusi di dalam forum ini. Caranya adalah dengan membalas
subjek yang diberikan oleh dosen tersebut dengan cara klik tombol reply, kemudian masuk ke halaman seperti ini ya. Jadi kalian tinggal ketikkan balasan kalian di dalam kolom message ini. Nah, di sini kalian bisa ketikkan balasan kalian ya. Ini saya akan contohkan seperti ini. Nah, jika dosen kalian minta untuk mengunggah file atau berkas di dalam forum tersebut, kalian bisa mengunggahnya di dalam kolom attachment ini ya. Caranya kalian ke tempat file kalian ya, di file explorer atau apapun itu, kemudian pilih file yang akan kalian unggah, kemudian kalian drag and drop ya, kalian klik tahan, kemudian arahkan ke browsernya, arahkan ke kolom attachment, kemudian lepaskan di sini. Maka dia otomatis akan mengunggah seperti ini. Nah, jika sudah, semua dirasa sudah, kalian bisa klik post to forum ini. Nah, maka balasan kalian akan ada di bawah dari subjek yang diberikan oleh dosen. Nah, kalau mahasiswanya banyak, mungkin kalian akan ada di bawah mahasiswa yang lain ya. Jadi seperti ini, kalian kalau mau membalas bisa klik reply ini, kalau mau mengedit bisa klik edit, kalau mau menghapus bisa dihapus. Tapi sepertinya batas waktu setelah mengunggah balasan itu 30 menit ya. Kalian bisa melakukan merubah ya, mengedit maupun menghapus post kalian. Nah, itu untuk forum diskusi. Selanjutnya adalah yang terakhir, yaitu untuk contoh asesmen ya, penilaian penguasaan materi ya. Ada dua, yaitu kuis dan penugasan. Oke, yang pertama kita ke kuis terlebih dahulu ya. Kalian klik kuisnya, kemudian kalian akan diarahkan seperti ini ke dalam halaman kuisnya. Di sini ada petunjuk-petunjuk ya. Sebelum kalian mengerjakan kuisnya, tentunya ada petunjuk-petunjuknya. Jadi kalian perhatikan dulu petunjuknya, baru kalian mengerjakan kuisnya ya. Karena kalau salah membaca, bisa jadi kalian nanti akan terjadi kendala ketika mengerjakan dan setelahnya. Makanya sebaiknya baca dulu petunjuknya dengan cermat dan teliti. Yang pertama, biasanya di bawah judul kuisnya akan ada petunjuk yang diberikan oleh dosen ya. Jadi kadang-kadang dosen menuliskan petunjuk di sini. Jadi perhatikan juga yang di sini ya. Di bawah judulnya itu ada petunjuk ya, yang diberikan oleh dosennya. Sedangkan yang di tengah ini adalah aturan-aturan yang diatur oleh dosennya di dalam sistem ini ya, dalam sistem e-learning di kuis yang kalian akan ikuti. Yang pertama yang perlu kalian perhatikan adalah ini ya, attempts allowed. Jadi percobaan yang dibolehkan ya. Jadi berapa kali kalian boleh mengerjakan kuisnya itu ada di sini. Di sini ada 1, berarti kalian hanya bisa mengerjakan kuis ini 1 kali. Kalian perhatikan ya, ini ada 1, bisa jadi 1, 2, 3, 4, 5 maupun unlimited. Bisa jadi di sini tulisannya unlimited, berarti tidak terbatas. Karena bisa mencobanya berkali-kali. Selama apa kalian mencobanya? Selama ini ya, yang baris berikutnya. Jadi kuisnya ini dibuka hari Kamis tanggal 6 Agustus 2020 jam 8 pagi sampai ya, kuisnya ini akan ditutup pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020. Jadi ini jam 11.50 PM. AM ini pagi, PM ini petang atau malam. Jadi 11.50 PM ini sama dengan jam 23.50, jam 12 malam kurang 10 menit. Jadi dia akan dibuka 1 minggu ya, mulai tanggal 6 sampai tanggal 13. Jadi di rentang waktu itu kalian bisa mengerjakannya tergantung dari percobaan yang diperbolehkan ya. Kalau diperbolehkan 1 kali ya, kalian bisa mengerjakan di antara tanggal 6 sampai 13 ini 1 kali. Jadi
kalian bisa pilih mau tanggal 7, mau tanggal 8, 9, 10, 11, 12, 13. Yang jelas tidak boleh lebih dari tanggal 13 ya. Nah, itu yang perlu kalian perhatikan. Jadi, kalian bisa mengerjakannya di tanggal 7, 8, 9 di jam berapapun ya, selama masih ada dalam rentang waktu ini ya, 2 ini. Dibuka tanggal sekian, ditutup tanggal sekian. Itu kalian harus perhatikan. Dan yang terakhir yang perlu kalian perhatikan adalah batas waktunya. Batas waktu di sini bukan tidak terikat dengan ini ya, jadi berbeda dengan yang dibuka dan ditutup ya. Jadi batas waktunya ini ketika kalian sudah mulai mengerjakan, maka nanti akan ada hitung mundur. Jadi countdown-nya ada ya. Ada hitung mundur. Di sini hitung mundurnya 10 menit. Jadi ketika kalian mulai mengerjakan, nah itu waktu kalian start sampai finish mengerjakan itu 10 menit. Jadi walaupun kalian mengerjakan tanggal 7, masih ada 4 hari atau 5 hari ya ke tanggal 13, tetapi ketika kalian start tanggal 7 ya kalian harus selesaikan dalam waktu 10 menit ini. Bisa jadi nanti time limitnya berbeda-beda ya, tergantung dosennya mengaturnya seperti apa. Karena soal di dalamnya ini beda-beda ya, ada yang sedikit, ada yang banyak. Semakin banyak soalnya tentunya waktunya akan semakin banyak. Dan itu dosennya yang lebih tahu. Ini yang 4 hal ini perlu kalian perhatikan, dan kalian perhatikan juga petunjuk yang diberikan oleh dosennya ya. Deskripsi, di sini deskripsi biasanya diisi oleh dosen untuk memberikan petunjuk-petunjuk yang lain selain dari 4 hal ini. Nah, jika kalian sudah paham, sudah siap mengerjakan, sudah membaca materi, baru kalian klik yang attempt quiz now ini. Jadi kalian akan mulai mengerjakannya. Attempt quiz now. Nah, di sini akan ada notifikasi ya, bahwasanya ini adalah kuis yang ada waktunya. Nah, kuisnya mempunyai batas waktu 10 menit. Nah, waktu akan hitung mundur dari saat kita memulai percobaan kita ya. Dan kalian harus submit sebelum waktunya selesai. Jangan lupa harus sudah submit sebelum waktunya selesai. Kenapa harus submit? Nah, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kemudian. Ketika sudah siap, langsung saja start attempt. Nah, di sini akan ada soal ya, soalnya di sini. Kemudian di sini ada pilihan jawabannya, ada keterangannya, pilih salah satu. Di sebelah kiri ini ada navigasi kuisnya, ada time lapse-nya ini, ada countdown-nya ini, perlu kalian perhatikan ini. Di sini ada navigasi kuisnya, soalnya di sini ada 3, berarti semakin banyak tentunya di sini akan banyak sekali ya. Kalian bisa menavigasi ya kuis ini, soal-soalnya kalian bisa klik di sini soal 1, 2, 3, atau kalian klik yang next page ini. Setelah kalian mau menggunakan yang sebelah kiri atau yang sebelah kanan ini. Nah, kita langsung saja, siapa nama Presiden Indonesia, ini kalian tahu sendiri, pilih salah satu, kemudian next page. Nah, ini juga ada soal lagi, kalian bisa jawab. Ini saya bikin salah aja. Kemudian yang ketiga, ada lagi, ini saya bikin benar. Jadi saya tadi menjawab insya Allah 2 benar, 1 salah ya. Nah, ketika sudah sampai di yang terakhir ya, ini sampai di soal yang terakhir akan ada tadi yang tadi next page menjadi finish attempt. Finish attempt juga akan muncul di bawah navigasi quiz ini, di sini. Setelah kalian mau klik yang mana, waktunya masih 8 menit. Kalian klik finish attempt. Nah, di sini ada summary ya, ringkasannya. Ada 3 soal, statusnya, nah ini answer save ya, jawaban sudah disimpan semua. Di sini masih countdown karena kalian belum submit ya. Ketika kalian finish attempt itu kalian belum submit. Jadi kalian bisa return to attempt ya, kalian bisa kembali lagi ke percobaan tadi untuk mereview lagi. Nah, jika kalian mungkin sudah merasa yakin, baru kalian klik yang ini, submit all and finish. Ini baru kalian benar-benar mensubmit jawaban kalian ya. Klik, nah, akan keluar notifikasi, konfirmasi, submit all and finish. Nah, setelah itu di sini kalian bisa melihat nilai kalian. Oh, ternyata salah 2. Ya. Salah 2, benar 1 ya. Nilainya adalah 33.
Nah, ini kalian nanti mungkin kalian bisa melihat seperti ini ya, bisa melihat mana yang salah, mana yang benar. Ini tergantung juga dari pengaturan yang diberikan oleh dosen, atau cuman dikasih lihat nilainya saja 33 ini grade-nya. Nah, kalau untuk kuis ini biasanya memang langsung kalian bisa lihat nilainya. Oke, selanjutnya yang terakhir adalah penugasan ya. Selain kuis, penilaian juga bisa dilakukan dengan penugasan. Nah, penugasan di sini adalah kalian mengunggah file pekerjaan kalian ke dalam web e-learning. Di sini yang perlu kalian perhatikan adalah instruksi yang diberikan oleh dosen kalian ya. Di sini adalah buatlah sebuah tulisan tentang fenomena virus corona di Indonesia. Nah, unggah jawaban Anda dalam sebuah file dengan format PDF. Nah, ini kalian berarti ketika dosennya memberikan instruksi seperti ini ya, kalian kerjakan ini. Setelah kalian kerjakan, nanti jawabannya diunggah. Filenya cuma boleh satu, berarti sebuah file formatnya PDF. Nah, mungkin juga dosennya akan memberikan seperti ini, memberikan lampiran. Mungkin soalnya panjang, soal cerita gitu. Dosennya melampirkan di sini, kalau mau nulis di sini mungkin terlalu banyak, dosennya dia melampirkan sebuah file. Bisa kalian buka. Kalian buka seperti ini ya. Nah, kalau sudah dibaca-baca, baru nanti kalian mengerjakan. Nah, setelah selesai mengerjakan, kalian mau mengumpulkan. Nah, kalian mengumpulkannya di sini. Nah, perhatikan juga di sini, sebelum kalian mengerjakan yang tadi, perhatikan di sini due date-nya. Kalian perlu perhatikan due date. Due date itu apa? Due date adalah batas waktu pengumpulan file kalian. Dan ada time remaining ya. Jadi batas waktu akhirnya adalah hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 jam 12.00 AM. Ini maksudnya jam 12.00 AM ini jam 12 malam ya. 00.00 pagi. AM itu pagi, tapi ini jam 00.00. Nah, time remaining-nya adalah 6 hari 13 jam. Jadi masih ada 6 hari 13 jam yang kalian miliki untuk mengerjakan dan mengunggah pekerjaan kalian. Nah, kalau sudah mengerjakan ya, sini saya pakai yang tadi, ini. Sekalian mau mengunggah, kalian klik Add Submission. Nah, kemudian kalian letakkan filenya di sini, sama seperti dengan yang forum tadi ya. Klik filenya, drag and drop, lepaskan di sini. Perhatikan juga di sini, ketika mau mengunggah, di kanan atas ini ada maximum size ya. 1 mega. Jadi ini pengaturannya juga diberikan oleh dosennya. Maksimum attachment 1, jadi hanya bisa mengunggah 1 file, dan 1 file tersebut maksimalnya, ukuran maksimalnya adalah 1 megabyte. Jadi kalian perlu perhatikan sebelum mengunggah, karena bisa jadi ketika kalian drag and drop tidak mau ya, mau di save change, tidak mau tersimpan karena mungkin filenya melebihi 1 megabyte. Nah, jika sudah, kita save change. Nah, jika seperti ini, submission statusnya adalah submitted for grading. Jadi kalian sudah submit. Di sini juga sudah ada file submissionnya. Kalian bisa cek di sini. Nah, dengan ini maka semua aktivitas di dalam perkuliahan online atau perkuliahan e-learning sudah kalian laksanakan ya. Mulai dari membaca materi, melihat video, berdiskusi di forum, dan mengerjakan kuis dan penugasan. Nah, jika sudah, maka insya Allah kalian sudah mengikuti perkuliahan online maupun perkuliahan e-learning ya, di 1 minggu itu. Jadi nanti kalian akan minggu berikutnya akan ada lagi seperti ini mungkin ya, dan lain sebagainya, sampai dengan selesai UAS.